Baik, di sini kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami itu tentang program toko online sederhana berbasis Java dan melalui pembelajaran PBO. Baik, perkenalkan di sini nama saya Wendy Resmedi Putra. Saya Felix Triarti. Saya Ronis Gugun. Saya Agus Suragun. Baik, kita langsung saja dalam penjelasan materi. Di sini tugas kelompok mata kuliah pemrograman berorientasi objek dalam PBO ini mengambil tema dalam program toko online sederhana berbasis Java. Latar belakang mengapa OOP? Penerapan konsep PBO program ini adalah platform pembelajaran untuk memahami dan mengaplikasikan konsep dasar objek oriented programming atau biasa disingkat OOP menggunakan Java. Dalam hal ini simulasi toko online. Kami mengimplementasikan sistem toko online sederhana sebagai kasus studi. Ini memungkinkan simulasi fungsionalitas dunia nyata dalam kode. Fungsionalitas utama program mencakup menampilkan data produk dan informasi pelanggan, melakukan simulasi transaksi pembelian produk, menghitung total harga, termasuk penerapan diskon otomatis. Tujuan program fokus pada pembelajaran OOP, implementasi kelas dan objek, memahami perbedaan dan hubungan antara cetak biru atau kelas, latihan enkapsulasi, melatih penggunaan enkapsulasi untuk melindungi data internal dan mengontrol akses melalui metode antar kelas. Simulasi transaksi real time, menampilkan simulasi alur bisnis yaitu transaksi toko online secara terstruktur melalui konsol Java. Baik, berikutnya di sini adalah struktur kelas utama dalam program. Nah, di mana di struktur ini kami memiliki tiga kelas. Yang pertama yaitu kelas produk. Nah, di mana di kelas produk itu akan menyimpan data produk, harga, stok, dan metode pembelian. Yang kedua itu toko online. Nah, toko online ini berfungsi untuk logika utama atau proses transaksi menggunakan objek. Yang ketiga itu pelanggan. Nah, data pelanggan itu akan menyimpan data pelanggan, metode profil dan order. Jadi ada yang pertama itu produk, bertanggung jawab untuk menyimpan data produk, nama, harga, stok, dan mengatur logika pembelian, pengurangan stok. Yang kedua itu pelanggan, menyimpan detail informasi pelanggan, nama atau email, nama dan email untuk keperluan percetakan transaksi dan nota. Yang ketiga itu toko online. Nah, kelas utama yang berisi metode main. Di sini kami namakan metode main dan mengelola struktur proses transaksi, diskon dan percetakan nota. Analisasi objek dalam memori atau penyimpanan. Nah, setiap entitas nyata dalam produk pelanggan dihidupkan dalam program melalui interaksi objek. Ini adalah inti dari OOP atau Object Oriented Programming. Objek dari kelas produk yaitu yang pertama itu adalah laptop, new product, itu kodenya laptop, itu objeknya laptop, itu objeknya tadi ya. Jadi itu harga, itu ada 8 juta dan memiliki stok 10. Habis itu HP, new product, smartphone, itu ada 4.500.000 dan memiliki 5 stok. Setiap objek memiliki atribut data, harga, stok, dan perilaku sendiri. Misalnya metode beli. Objek dari kelas pelanggan, setiap pelanggan di bawah ini memiliki sebuah objek yang menyimpan data spesifik mereka. Misalnya Gugun adalah pelanggan 1 dan Felix adalah pelanggan 2 dan Manok adalah pelanggan 3, jadi adalah pelanggan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke alur kerja atau workflow program. Nah, berikut adalah langkah-langkah linear yang dijalankan program untuk menyelesaikan suatu siklus transaksi. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi, yaitu program dimulai dari metode main atau pada kelas toko online. Yang kedua ada pembentukan objek, yaitu membuat instansi objek produk atau laptop, misalnya laptop atau HP, dan objek pelanggan.
Yang ketiga ada proses transaksi. Metode transaksi dipanggil mencatat pembelian dan mengurangi stok produk yang sesuai. Keempat ada pencetakan nota. Ini gunanya untuk menampilkan nota pembelian yang mencakup total harga dan perhitungan diskon. Selanjutnya yang kelima yaitu pembaharuan stok, yaitu untuk menampilkan stok produk terbaru setelah transaksi selesai sebagai verifikasi. Dan sekarang kita masuk ke eksklusi dalam kelas produk. Nah, salah satu prinsip utama OOP adalah enkapsulasi yang melindungi data internal dan memastikan manipulasi data hanya melalui metode yang ditentukan. Bisa kita lihat di sini ada contohnya, yaitu ada public class produk, dan di situ ada prefix string nama produk. Setelah itu ada prefix double harga, prefix integer stock, public boolean, dan masih ada lagi return true. Ini return true ini adalah kembalinya nanti, seperti itu. Terus ada juga stok. Ini adalah jumlah stok barang. Jika dibeli maka akan mengurangi stok. Terus ada kembali false, yaitu return false atau gagal stok. Nah, ada poinnya yaitu satu atribut seperti nama produk, harga, dan stok dideklarasikan sebagai privat. Terus hanya metode beli integer jumlah yang memiliki izin untuk memverifikasi stok. Selanjutnya ada ini mencegah perubahan stok yang tidak valid dari luar kelas, seperti pembelian dengan jumlah negatif. Baik, kita masuk dalam output program nota transaksi. Setelah dari beberapa input yang dimasukkan dalam program, menghasilkan output program yaitu nota transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan yang di dalam objek yang tadi ada laptop dan HP. Setelah semua proses di kelas toko online dijalankan, output akhir itu nanti ketika kelas di toko online dijalankan, maka ketika pelanggan melakukan transaksi, maka dihasilkanlah yang akhir adalah nota transaksinya. Nah, ini merupakan detail transaksi, yaitu nota pembelian. Di sini sudah tercantum tanggal transaksinya, nama pelanggannya sudah tercantum di dalam sistem. Kemudian integrasi, data diambil dari objek pelanggan dan juga produk yang telah dimasukkan ke dalam datanya. Nah, ini merupakan ringkasan implementasi OOP. Program toko online sederhana ini berfungsi sebagai demonstrasi praktis keberhasilan penerapan dari 3 pilar utama, ya, pemrograman berorientasi objek. Ini ada 3. Enkapsulasi berhasil. Nah, data penting seperti stok dan harga tadi masuk dalam enkapsulasi berhasilnya. Kemudian hubungan antar objek. Nah, ini saling keterhubungannya antar objek di dalam kelas toko online-nya tadi. Kemudian metode dan fungsionalitas. Di situ metode-metode yang digunakan di dalam sistem untuk menghasilkan sebuah output dan juga input dari sistemnya tadi, dari pelanggan memberi sebuah produk, dalam outputnya mendapatkan sebuah nota transaksi. Baik, dari hasil yang sudah dipaparkan tadi tentang satu sistem toko online yang dibuat adalah dengan tujuan agar memberikan kenyamanan kepada pelanggan, yaitu struktur dari awal sampai akhirnya tadi adalah nota pembelian. Lanjut di kode programnya, yang dimana ini adalah kelas utamanya atau kelas toko online Java. Di mana itu di sini untuk menampilkan atau itu tadi sebagai otak dari programnya. Habis itu yang kedua adalah produk, kelas produk. Nah, di sini untuk menampilkan produknya, di mana di situ ada nama produk, harga,
sekaligus menampilkan nama pelanggan dan email pelanggan. Dan outputnya nanti seperti ini. Kemudian di situ ada tanggal transaksi, nama pelanggan, email. Di situ ada 2 laptop yang dibeli. Totalnya itu ada 1.700.000. Satu batch smartphone dibeli stok 4.500.000 dan diskon 10% diterapkan itu ada 2.500.000. Ini kata pembelian yang kedua dan ini kata pembelian yang ketiga. Ada 3 transaksi di sistem. Sekian dari presentasi kelompok kami untuk program toko online. Kami ucapkan terima kasih. Sip.